yang dikasihi Tuhan, malah kita datang menyembah kepadanya dengan puji-pujian. Marilah datang kepadanya dengan kesungguhan. Marilah datang kepadanya dengan hati yang mau bertobat dan diubahkan. Malah kita mempersiapkan diri kita dengan bernyanyi dari PKJ 1 ayat 1 dan 2. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Cara pandang yang benar menolong kita untuk bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Cara pandang yang benar memampukan seorang untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan yang berlebihan. Meski dalam badai, cara pandang yang menuju kepada Tuhan akan membawa kita untuk mendengar suara lembutnya, yang menenangkan dan menolong kita untuk kuat menghadapi setiap pergumulan. Penuh
keseharian sering kali kita jatuh dan kembali melakukan kesalahan. Sebagai ciptaan yang terbatas, kita tidak lepas dari kekeliruan dalam berpikir, berkata, dan bersikap. Namun marilah kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya yang memulihkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengakui akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sering melanggar dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Kami sering lebih mementingkan diri kami pribadi dan tidak menjalankan perintah Tuhan, sehingga kami sering berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan dan belas kasihan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah, pengampunan dari Tuhan menurut Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai sebagai orang-orang, ya, nggak usah dikat ya. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah pengampunan menurut Kolose 3 ayat 12 sampai 13.
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan diri di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Kristus untuk apa yang boleh terjadi dan kami lewati hingga sampai saat ini. Kami bersyukur karena Engkau terus mengajar dan membimbing kami untuk hidup melalui berbagai cara. Saat ini kami pun rindu untuk kembali membaca, mendengar, dan merenungkan bagaimana Tuhan berfirman terhadap kami semua. Ajar kami untuk terbuka, membuka pikiran dan hati kami untuk Tuhan bentuk. Pimpinlah hamba yang menyampaikan agar apa yang kami renungkan ini dapat membawa makna bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka
Bacaan kedua menurut Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. LAI memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa karena mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus pun belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, cara pandang setiap orang berbeda-beda. Ini seringkali kita dengar ya. Cara pandang setiap orang berbeda-beda. Kalau ada angka 6, tapi dilihatnya angkanya tiduran. Terus ada orang dari sebelah sini sama dari sebelah sini. Yang satu pasti lihatnya 9, yang satu lihatnya 6, gitu ya. Ini seringkali terjadi dalam realitas kehidupan kita. Mungkin ada orang yang melihat dari sisi yang spesifik, yang sempit. Tetapi ada juga orang yang melihat dari sisi yang lebih luas. Tergantung juga dari kacamata apa yang dipakai. Ada yang memandang dengan kacamata yang positif, namun ada juga yang memandang dengan kacamata yang negatif. Ada sebuah cerita. Jadi suatu hari ada 2 orang yang berada di dalam tahanan, mereka ada di dalam penjara, dan keduanya diberi tugas nih untuk melukis. Mereka diberikan fasilitas yang sama, mereka diberikan peralatan yang sama. Namun apa yang dilukis ternyata hasilnya sangat jauh berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena cara pandang itu tadi. Masing-masing dari tahanan tersebut disuruh melukis tentang apa yang ada di dalam benak mereka. Yang satu melukis sebuah jeruji hitam yang ada di hadapannya. Dan ini menunjukkan bahwa pikiran dan imajinasinya ada di situ, terkungkung dalam ruangan yang memenjarakannya. Harapannya pun sesempit sel tempat tahanan itu berada. Yang satunya lagi ternyata mempergunakan cat dengan warna yang lebih beragam. Dalam lukisannya ia menggambarkan pemandangan yang ada di jendela di balik besi tahanan itu. Seolah ada harapan bahwa suatu hari saya akan ada di sana nih. Saya akan bisa menghirup udara segar dan menikmati kebebasan. Ia berpikir bahwa apa yang ada saat ini ya hanya sementara kok. Setelahnya pasti berlalu dan hidupnya pasti akan lebih baik, lebih berwarna. Dia nggak terpaku dengan cara pandang yang di situ-situ aja, tetapi berusaha untuk memiliki cara pandang yang lebih luas dan membebaskan, dan itu membantunya untuk berpikir dan bersikap dengan lebih baik. Nah, cara pandang seperti itulah yang menolong kita untuk bisa bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Cara pandang ini memampukan seseorang untuk berjalan dalam iman, bukan dalam kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih. Makanya dalam badai sekalipun kita tuh tetap punya 2 pilihan, Bapak Ibu. Untuk melihat penyertaan Tuhan dan mendengar suara lembutnya yang selalu menenangkan kita. Kalau dalam bacaan kita hari ini kata Tuhan Yesus, "Aku ini jangan takut." Suara yang memampukan kita untuk mengalami ketenangan batin dan hati yang lebih dapat membuat kita melihat sesuatu tuh gak seserem itu akhirnya. Karena kita mau mendengar suara yang ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Tetapi pilihan berikutnya justru adalah pilihan untuk tidak mendengarkan. Kita punya pilihan untuk mendengarkan suara Allah atau tidak mendengarkan suara Allah. Nah, dalam perjalanan pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, ini selalu ada banyak orang yang menyertai mereka. Orang-orang banyak ini mengikuti Yesus dengan berbagai alasan. Di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang memang penasaran dengan apa yang diperbuat Yesus. Kemarin dia membuat hal yang besar, sekarang kira-kira bikin apa lagi ya Yesus ini? Penasaran. Ada juga yang cuma ngelihat-ngelihat. Ada beberapa juga yang juga mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. Dalam konteks bacaan Injil kita. Nah, ada catatan menarik di ayat 3 bahwa Yesus naik ke gunung dan duduk bersama murid-muridnya. Jadi tuh pada masa itu ada konsep bahwa di atas gunung itu memang tempat beristirahat, Bapak Ibu. Tempat berdoa juga, bahkan Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Namun menariknya,
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong ada di sekitar mereka, ini pada saat ia beristirahat ya, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus mempersoalkan tentang perut orang banyak itu. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka yang banyak ini bisa makan. Herannya di ayat 6 ditegaskan bahwa hal itu ditanyakannya untuk mencobai Filipus. Jadi bukan karena Tuhan Yesus nggak tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri. Tentu ada alasan di balik pertanyaan tersebut. Apalagi Filipus memang penduduk asli daerah situ. Ya dia pasti tahu beli roti di mana gitu ya. Nah yang mau digali adalah apakah cara pandang Filipus sesuai dengan bagaimana cara Tuhan Yesus memandang. Nah, rupanya tidak. Dari jawaban Filipus di ayat 7, katanya gini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja, kata Filipus. Jadi selain gak nyambung dengan apa yang Tuhan Yesus tanyakan, atau Tuhan Yesus menanyakan di mana, tapi dijawabnya roti seharga 2 dinar, kan gak nyambung. Selain gak nyambung dengan apa yang ditanyakan, Filipus juga ternyata melihat dengan cara pandang yang berbeda tentang persoalan ini. Nah Bapak Ibu, setidaknya ada 3 cara pandang yang juga bisa kita lihat dalam diri para murid saat itu, yang diekspresikan di dalam peristiwa di Yohanes 6 ayat 1-21 ini. Yang pertama, kalkulasi dan belas kasih. Jadi pertama, sikap Filipus ini dia menggambarkan orang yang mengkalkulasi nominal yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak pada saat itu. Namun cara pandang Yesus justru nggak berangkat dari kalkulasi, tetapi Yesus lebih ke belas kasih. Dasarnya udah beda. Meskipun Injil Yohanes di sini memang nggak mencatat ya kata belas kasih di sini, tetapi kita bisa lihat dalam ketiga Injil yang juga mencatat peristiwa ini, di sana dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi di Injil Yohanes kita juga tetap bisa melihat dan merasakan belas kasih itu dari sikap Yesus. Ketika Yesus yang seharusnya akan beristirahat, ternyata dia masih memikirkan perut orang banyak. Ia memberi kepastian kepada kita bahwa apa yang dilakukannya ini berdasar pada rasa yang ada di dalam hatinya, berasal dari cinta. Nah, dari Filipus aja kita udah bisa menemukan 2 cara pandang yang berbeda. Dengan memiliki cara pandang Kristus, kita akan mengerti bagaimana kehendaknya. Dia mau kita berbelas kasih dan gak hitung-hitungan sebenarnya dalam mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Yang kedua, ini lebih familiar nih, profit atau benefit, untung rugi. Di sini yang kita bisa lihat adalah Andreas. Andreas memiliki cara pandang yang beda lagi dari Filipus. Dalam ayat 9, Andreas digambarkan dia menemukan ada seorang anak dari antara ribuan orang yang hadir. Anak ini mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Andreas berusaha mencari dari apa yang dia miliki, 5 roti dan 2 ikan itu, terus ini mau diapain gitu ya. Tetapi sikap optimis itu ternyata gak berlanjut. Ketika dia sudah mendapati 5 roti 2 ikan, pertanyaannya adalah begini, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia udah tahu, udah roti, ada ikan, dan pertanyaannya adalah terus artinya apa nih? Ini cuma sedikit lalu orangnya banyak. Gak ada artinya yang sedikit ini untuk orang banyak. Jadi dari awal sepertinya udah optimis, tetapi dengan pertanyaan itu, ya kemudian sikap optimisnya luntur. Ia ternyata lebih melihat kepada
untung rugi juga. Andreas berpikir bahwa yang sedikit ada padanya sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk orang banyak, kecuali kalau dia makan sendiri ya masih ada rasa sedikit kenyang. Pun itu dibagikan kepada banyak orang nggak ada untungnya juga gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Yesus tidak menjawab pertanyaan Andreas saat itu karena dia melihat bahwa apa yang ada di hadapannya pasti ada manfaatnya, manfaat baik yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Makanya disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput yang ada di situ, dan kira-kira ada 5.000 laki-laki banyaknya. Ini banyak banget Bapak Ibu. Yang menarik nih, mereka disuruh duduk di rumput itu bukan tanpa makna. Jadi rumput itu mengingatkan kita pada apa? Pada pemeliharaan sang gembala yang membaringkan domba-domba di padang yang berumput hijau. Mazmur kita di minggu lalu. Nah, ingatan ini membawa kita seharusnya untuk melihat kemurahan Tuhan bagi kita semua, bagi umat yang Ia sayangi. Kita dimampukan untuk melihat itu kembali, mengingat itu kembali, dan mensyukuri pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Kalau dalam Mazmur hari ini kita diajak untuk melihat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, Mazmur 145. Diajak kembali untuk mengingat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bukan cuma ketika kita menyanyikan atau membacakan Mazmur, tetapi ini juga berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun. Mengingat kebaikan Tuhan itu bagian dari bagaimana kita mau merenungkan, merefleksikan peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi gak ada istilah untung rugi ketika kita terus mau mengingat bagaimana Tuhan tuh udah baik banget dalam diri kita. Yang ketiga, takut atau berbagi. Dua pilihan nih. Cara pandang yang selalu berhadapan atau selalu mengungkit rasa takut atau mau menerobos itu dan mulailah untuk berbagi. Dari apa yang ada di hadapannya, kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, disitulah mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus tetap mau berbagi dari apa yang mereka miliki, sekecil apapun itu. Yesus tetap mengucap syukur dari apa yang ada padanya. Dan cara pandang ini, cara pandang berbagi inilah yang bisa menular pada orang banyak pada saat itu. Yang tadinya mereka takut untuk berbagi, kemudian mereka punya keberanian untuk berbagi kepada orang lain. Kuasa mengucap syukur yang Yesus lakukan menggerakkan hati banyak orang pada saat itu, dan akhirnya mereka mau membuka bekalnya, mereka membagikannya juga kepada orang lain. Akhirnya ribuan orang pada saat itu bisa makan. Bahkan dikatakan di sini sampai tidak ada sisa. Jadi ketika mereka mengumpulkan potongan-potongan roti jelai dan ikan, ternyata apa yang mereka kumpulkan itu cukup untuk mengisi bakul-bakul yang mereka bawa sehari-hari untuk perbekalan di perjalanan. Dan menarik juga, jumlahnya pas 12 bakul. Sebanyak jumlah murid Yesus pada saat itu. Dan itu menjadi bekal perjalanan mereka. Bapak Ibu, ketakutan seringkali menjadi penghambat seseorang untuk berbagi. Ketakutan adalah hal yang paling mendasar bagi seseorang untuk berbagi, walaupun sebenarnya mungkin kerinduan untuk berbagi itu sebenarnya ada. Tetapi ketakutan membuat seseorang sulit untuk melepaskan kemelekatannya kepada apa yang dia miliki. Banyak orang yang gak mau berbagi karena takut. Takut apa? Takut kurang. Namun cara pandang orang yang memberi akan mempercayakan pemeliharaan Tuhan yang sangat tepat bagi dirinya, bagi keluarganya.
Dan kemudian kisah di siang hari itu bersambung ke malam hari. Ini masih tentang ketakutan. Setelah banyak orang kenyang dan murid-murid menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mujizat yang dibuat sang guru, maka Yesus menyingkir ke gunung dan murid-murid menyeberang ke tengah laut. Mereka berpisah dengan gurunya. Karena Yesus menyuruh mereka pergi, Yesus mau berdoa seorang diri. Kemudian ketika angin kencang membuat laut menjadi kacau, di situ ketakutan mereka timbul lagi. Kemudian muncullah Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu mereka. Pertanyaannya, apakah ketakutan mereka reda setelah melihat Yesus? Ternyata enggak. Hal itu membuat mereka justru semakin takut. Dan lagi-lagi ketakutan membuat cara pandang mereka terhadap guru mereka menjadi salah. Mereka memandang yang di hadapannya itu justru bukan guru mereka. Nah, kalau kita pikir-pikir, mereka tuh baru aja melihat gurunya mengadakan mujizat loh. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya mustahil kalau gurunya pun mampu berjalan di atas air. Akhirnya Yesus pun menenangkan mereka dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Untuk sebuah cara pandang yang salah, Yesus perlu memperkenalkan dirinya kembali kepada murid-muridnya yang sebenarnya sehari-hari bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini sejalan dengan apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama kita dari 2 raja-raja. Kisahnya Elisa memberi makan 100 orang yang pada waktu itu memang sedang kelaparan karena ada wabah kelaparan melanda negeri itu. Nah, kata Elisa pada ayat 42, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Ayat 42. Yang ada di situ hanya 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong yang dibawa oleh seseorang dari Baal Salisa sebagai hulu hasil. Hulu hasil itu seperti hasil pertama. Itu diberikan kepada Elisa pada saat itu. Tetapi Elisa tidak mengambil semua roti untuk dirinya sendiri. Dikasih ke Elisa ya berarti punya Elisa, gitu ya. Itu bisa dibagi ya bagus, nggak dibagi ya haknya dia juga kan gitu sebenarnya. Tetapi dia tidak makan itu seorang diri. Dia berbelas kasih atas realita kelaparan yang ada di hadapannya dan dia mau untuk membagikannya itu kepada orang lain. Berbeda dengan pelayan Elisa yang mengkalkulasi, melihat untung rugi, takut untuk berbagi. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Tidak cukup. Gimana cuma segitu untuk 100 orang yang gak cukup? Itulah kira-kira yang ada di dalam benak pelayannya. Tetapi sekali lagi Elisa memakai cara pandang yang berbeda. Cara pandang Allah itu adalah wujud iman percayanya dan bertindak sesuai firman Allah. Dia yakin yang ada di hadapannya cukup untuk makan orang banyak pada saat itu. Itulah cara memandang pergumulan dan persoalan dengan benar. Dalam bacaan kedua kita diceritakan tentang Paulus. Paulus berdoa agar umat memiliki cara pandang Kristus. Dimulai dengan Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman. Nah, kata tinggal yang dipakai itu adalah katoikeo. Artinya kata ini biasa digunakan oleh pemilik rumah yang dia tinggal secara permanen di rumah itu. Di pemilik yang memang punya rumah itu dan dia sampai dalam jangka waktu yang lama dia tinggal di rumah itu. Katoikeo. Nah, ketika Kristus menetap di hati kita secara permanen, maka kita bisa melihat cara pandangnya dengan baik. Cara pandang yang benar. Kita mampu memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Oleh karenanya, pakailah cara pandang Kristus untuk melihat setiap persoalan yang ada.
dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, Bapak Ibu. Seperti Paulus yang menutup doanya dengan pujian. Ini menunjukkan iman Paulus bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan dan pikirkan. Nah, Bapak Ibu, cara pandang Kristuslah yang harus kita hidupi. Ketika menghadapi pergumulan, coba renungkan, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ya kalau ada di posisi ini? Atau bagaimana respon Tuhan Yesus ya ketika ia ada dalam sebuah konflik atau peristiwa yang tidak membawa kenyamanan bagi dirinya? Dan teladanilah itu. Tema kita memandang pergumulan dengan benar. Mau bicara pada kita bahwa pergumulan itu bisa dipandang dengan cara yang tidak benar. Dan kita pun punya kecenderungan untuk begitu. Pergumulan apa yang Bapak, Ibu, Saudara miliki saat ini? Sudahkah kita memandang itu dengan cara pandang Kristus? Kita bisa renungkan ini dalam hari-hari kita. Terlebih ketika kita menjumpai pergumulan itu sangat nyata di dalam keseharian kita. Teruslah semangat dan konsisten dalam menghadapinya. Allah adalah Allah yang tidak meninggalkan dan akan senantiasa beserta kita, berjalan bersama dan menuntun kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memasuki saat doa dalam menyampaikan syafaat kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Ya Kristus, kami menyadari bahwa kami terus berusaha untuk memandang dengan cara bagaimana Tuhan memandang. Namun kami menyadari juga keterbatasan kami yang seringkali lalai untuk memandang pergumulan dengan benar. Senantiasa ajar kami dan ingatkan kami ya Tuhan akan apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Ajar kami untuk dapat mengerti makna dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami untuk dapat terus melihat Tuhan berperan di dalamnya dan mengubahkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang bersedia untuk ikut dalam kehendak-Mu saja. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap orang yang berada dalam pergumulan hidup. Pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, sakit, ekonomi, bahkan pergumulan untuk mengenal dan mengerti diri sendiri, mencari jati diri dan berusaha untuk menyelaraskan itu dengan kehendak Tuhan. Kami tahu bahwa pergumulan tidak mudah, namun kami percaya dengan Tuhan di dalamnya, apa yang kami jalani tidak akan lewat begitu saja tanpa makna. Kami pun bersyukur untuk orang-orang terdekat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami,
untuk bersama-sama menjadi sahabat dalam melewati berbagai pergumulan dan menjadi bentuk kehadiran dan pertolongan Tuhan melalui mereka. Kami berdoa juga bagi kondisi negeri ini yang masih berjuang untuk menghadapi pandemi. Semakin hari kami semakin mendapati banyak kerabat, saudara-saudara kami yang juga turut terinfeksi dan bahkan berduka karenanya. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk pergumulan bersama kami ini. Kiranya juga Tuhan yang memulihkan dan memberi kesembuhan kepada rekan, saudara, sahabat-sahabat kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit karena COVID, dan biarlah mereka dapat kembali beraktivitas dengan keadaan yang baik seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu, GKI Kutoarjo, Bajang Perembun, yang di dalamnya kami juga bergumul tentang banyak hal, terutama ketika harus terpisah secara fisik untuk sementara ini. Tolong kami untuk tetap melihat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan dan usahakan, agar di dalamnya kasih Tuhan tetap dapat kami nyatakan melalui keberadaan gerejamu. Inilah doa dan pengharapan yang kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak atas segalanya. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu, dan kiranya melalui firman-Mu kami akan semakin dikuatkan di dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Dan juga kami disadarkan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bapa di surga, sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu, saat ini kami haturkan persembahan, kiranya Bapa berkati, agar persembahan ini boleh bermanfaat bagi sesama kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
di gua singa saat disesat dalam orang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan panjang ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kini pulanglah dalam sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.